Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Arham dari kelas UK1 semester 5 akan membahas tentang manajemen kepemimpinan Al-Quran. Ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama, petunjuk tentang wajibnya ada pemimpin, dan yang kedua, kepemimpinan efektif model Rasulullah, dan yang ketiga, ciri-ciri kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang dianggap sangat penting dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang membahas tentang pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang memenuhi kemampuan-kemampuan dan sifat-sifat yang diperlukan untuk memimpin orang lain. Dan di dalam Islam, kata pemimpin identik dengan kata imam, khalifah, dan ulil amri. Bagi umat Islam, kepemimpinan adalah persoalan yang sangat serius dan selalu aktual untuk dibahas, sebab hal tersebut merupakan hal yang sangat mendasar. Oleh karena itu, masalah kepemimpinan mendapat perhatian yang sangat besar dalam syariat Islam. Ia tidak hanya berhubungan dengan manusia, akan tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Istilah pemimpin dan kepemimpinan merupakan kesatuan kata yang sulit untuk dipisahkan, karena tidak ada pemimpin tanpa adanya kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan tidak akan berarti tanpa adanya pemimpin. Kepemimpinan menurut istilah pada umumnya dapat diartikan sebagai kegiatan mempengaruhi orang-orang yang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-An'am ayat 165, yaitu wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi ini, dan dia pula yang mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah lah yang menjadikan manusia penguasa-penguasa di bumi untuk mengatur kehidupan rakyatnya, dan Dia pula lah yang meninggikan derajat sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Semua itu adalah menurut sunnatullah untuk menguji mereka masing-masing bagaimana mereka menyikapi karunia Allah Subhanahu wa taala. Penguasa-penguasa diuji dengan keadilan dan kejujurannya. Si kaya diuji bagaimana dia membelanjakan hartanya, dan si miskin dan si penderita diuji dengan kesabarannya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh iri hati dan dengki dalam pemberian Tuhan kepada seseorang, karena semua itu dari Allah dan semua pemberiannya adalah ujian bagi setiap orang. Di dalam hadis juga disebutkan, idza kana thalathatun fi safar, jika ada 3 orang bepergian, falyu'ammiru ahaduhum, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin. Hadis ini dengan sangat jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan pemimpin. Dalam hadis ini memperlihatkan bahwa bagaimana dalam kelompok muslim yang sangat sedikit atau kecil, Nabi memerintahkan seseorang muslim agar memelihara dan mengangkat seseorang di antara mereka sebagai pemimpin, apatah lagi jika dalam bentuk kelompok yang sangat besar. Baiklah, yang kedua, kepemimpinan efektif model Rasulullah SAW. Sebagian besar dari kita pernah mendengar tentang kepemimpinan seorang Muhammad SAW. Orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya pasti akan merasakan kelembutan dan kasih sayang beliau. Cara berpikir Muhammad SAW yang lurus terlahir dari cara pandangnya juga yang lurus terhadap hidup dan kehidupan ini. Cara berpikir yang lurus tadilah yang menghasilkan sebuah keputusan yang tepat sekaligus dapat diterima semua pihak. Adapun cara berpikir Muhammad SAW yang menjadi prinsip kepemimpinannya itu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, fungsi. Artinya apa? Rasulullah SAW menomorsatukan fungsi sebagai landasan dalam memilih orang atau sesuatu.
bukan penampilan atau faktor luarnya saja. Contohnya seperti keempat sahabat Nabi SAW atau yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang bersifat percaya sepenuhnya kepada Nabi SAW adalah sahabat utama. Ini bermakna modal seorang pemimpin adalah kepercayaan dari orang lain. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab, bersifat kuat, berani dan tidak kenal takut dalam menegakkan kebenaran. Ini bermakna kekuasaan akan efektif apabila ditunjang oleh semangat pembelaan terhadap kebenaran dengan penuh keberanian. Dan yang ketiga Utsman bin Affan adalah seorang pedagang yang kaya raya yang rela menafkahkan seluruh harta kekayaannya untuk perjuangan Muhammad SAW. Faktor ketiga ini tidak kalah penting, yaitu pendanaan. Sebuah kepemimpinan akan lebih lancar apabila ditunjang kondisi ekonomi yang baik dan keuangan yang lancar. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda yang berani dan tegas, penuh ide kreatif, rela berkorban dan lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Nah, kepemimpinan akan menjadi semakin kuat karena adanya regenerasi. Kepemimpinan akan menjadi semakin kuat karena adanya regenerasi. Tidak ada pemimpin yang berkuasa selamanya. Dia perlu menyiapkan penerus agar rencana-rencana yang belum terlaksana bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Nah, yang kedua itu mendahulukan kepentingan umum. Contohnya pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Nabi SAW mendahulukan kaum muslimin untuk berangkat terlebih dahulu demi keselamatan kaumnya yang lemah. Dan yang ketiga, bermanfaat. Artinya apa? Tidak ada perkataan, perbuatan, bahkan diamnya Rasulullah SAW yang menjadi sia-sia atau tidak bermakna. Nah, kemudian yang keempat, mencarikan jalan termudah untuk kaum. Apabila ada orang yang lebih memilih mempersulit diri sendiri daripada mempersulit orang lain, maka dia adalah para nabi dan rasul. Begitu juga Nabiullah Muhammad SAW. Contohnya pada perintah zakat, saat kaumnya mengeluarkan zakat hanya 2,5 dari hartanya, Rasulullah SAW menzakatkan seluruh hartanya. Nah, kemudian yang kelima, mendahulukan yang mendesak. Ketika Rasulullah SAW ditanya, mana yang harus dipilih, apakah menyelamatkan seorang anak yang sedang menghadapi bahaya atau meneruskan salat, maka beliau menyuruh untuk membatalkan salat dan menyelamatkan anak yang sedang dalam bahaya tersebut. Nah, dan yang terakhir dari model kepemimpinan yang efektif dari Rasulullah SAW, yaitu beliau mendahulukan akhirat daripada maksud duniawi. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang terpilih sekaligus menjadi contoh teladan bagi kita semua. Muhammad SAW menunjukkan bahwa jalan akhirat itu jauh lebih utama daripada kenikmatan dunia dengan seluruh isinya. Nah, kemudian bagi yang ketiga, ciri-ciri kepemimpinan yang efektif. Yang pertama itu, pemimpin membutuhkan kecerdasan spiritual. Nilai-nilai takwa menjadi landasan pemikiran dan tindakan setiap pemimpin, atau dalam kurun memiliki kesehatan rohani. Kemudian yang kedua itu memiliki kesehatan jasmani. Kesehatan dan ketaatan jasmani, ketahanan jasmani perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan yang ketiga, amanah, yaitu sesuatu kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain maupun hak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjabarannya, seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi, mampu mengkomunikasikan ide, gagasan dan visinya kepada masyarakat atau orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian selanjutnya, siddiq atau jujur. Siddiq yaitu hadirnya kekuatan yang dapat melepaskan diri dari sikap dusta atau tidak jujur terhadap Tuhannya, dirinya maupun orang lain. Kemudian selanjutnya, fatana, sifat yang dapat memahami hakikat segala sesuatu yang bersumber dari hati nurani, bimbingan dan pengarahan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selanjutnya istiqomah adalah suatu sikap dan pendirian yang kuat, sehingga seseorang pemimpin yang kuat harus istiqomah dalam menetapkan suatu kebijakan yang dinilai benar. Kemudian yang selanjutnya ikhlas di dalam kepemimpinan yang memiliki perjuangan dan terkadang membutuhkan pengorbanan. Kemudian selanjutnya pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun berkuasanya seseorang, maka haruslah menghadirkan dalam dirinya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya memiliki kecerdasan emosional, suatu kemampuan membaca lingkungan politik dan sosial dalam upaya untuk melakukan penataan. Kemudian bersikap sabar. Sabar adalah kekuatan jiwa dan hati serta ketenangan dalam menghadapi setiap masalah. Kemudian bersikap optimis dan pantang menyerah sekalipun dalam keadaan yang sangat kritis. Kemudian yang terakhir, seorang pemimpin Islam harus memiliki jiwa yang besar, berani mengakui kesalahannya, kekurangan, sebab pemimpin juga adalah manusia biasa. Nah, itulah tadi dari materi manajemen kepemimpinan dalam Al-Quran. Sebagai kesimpulan, kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang menjelaskan tentang pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam yang paling efektif adalah dengan mencontoh kepemimpinan Nabi SAW. Kemudian dalam mencari pemimpin untuk membimbing kaum sekarang, perlu juga diperhatikan karakteristik atau ciri-ciri dari seorang pemimpin atau khalifah. Nah, itulah tadi pemaparan dari materi saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan undur maqala wala tandur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.